Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juli Setiawati, mahasiswi S1 Keperawatan Non-Reguler Widya Husada Semarang tahun 2024. Di sini saya akan mengajarkan pemeriksaan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri yang bertujuan untuk mengetahui kelainan-kelainan pada payudara dan deteksi dini pada kanker payudara. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Juli, perawat yang bertugas ruangan pagi ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 nanti. Bisa sebutkan nama dan tanggal lahirnya, Bu? Nama saya Ayu, tanggal lahirnya 15 September 94. Baik, dengan Bu Ayu ya. Gini, Bu, saya kesini, saya ingin mengajarkan cara pemeriksaan sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengetahui adanya kelainan pada payudara kita atau screening awal penyakit kanker payudara. Pemeriksaan ini nanti dilakukan kurang lebih 10-15 menit dan bisa dilakukan di rumah. Pemeriksaan ini nanti ada 3 langkah ya, Bu ya. Nanti bisa dilakukan di depan cermin. Yang kedua dengan berbaring atau tiduran, dan yang ketiga saat kita mandi. Apakah Bu Ayu bersedia? Ya, bersedia. Baiklah, mari kita persiapkan di depan cermin ya, Bu. Mari, Bu. Untuk langkah pertama kita cuci tangan dulu ya, Bu. Kita berdiri di depan cermin ya, Bu. Ya. Untuk gerakannya lurus ke cermin, menunduk, amati, Bu. Apakah simetris kedua payudara kita? Apakah adanya benjolan? Apakah adanya kemerahan? Apakah ada puting yang masuk ke dalam? Adanya rasa nyeri? Setelah itu yang selanjutnya angkat tangan kita ke atas, periksa apakah sudah simetris payudara kita kanan dan kiri, apakah ada benjolan, apakah ada kemerahan, apakah ada puting yang masuk ke dalam, apakah ada rasa nyeri. Untuk selanjutnya, tangan gini, Bu, miring sama badannya ya, Bu, ke kanan ya, Bu. Lihat di cermin, apakah ada benjolan, apakah ada nyeri, apakah ada puting yang masuk ke dalam, apakah ada kemerahan, apakah ada benjolan. Dan kita lakukan untuk sisi sebelahnya ya, Bu. Kita amati lagi ya, Bu, adanya kemerahan, adanya benjolan, adanya puting yang masuk ke dalam, dan adanya rasa nyeri. Dan selanjutnya tangan di pinggang, Bu. Gerakan kita membungkukkan badan. Amati payudara kita, Bu, kiri dan kanan. Apakah sudah simetris? Apakah adanya benjolan? Apa ada kemerahan? Apakah ada rasa nyeri? Apakah ada puting yang masuk ke dalam? Untuk langkah selanjutnya, Bu, pemeriksaannya di tempat tidur dengan berbaring atau tiduran. Ya. Mari, Bu, naik ke atas, bahunya di sini, naik lagi, kepalanya di sini ya, Bu. Naik, turun. Yuk, deh. Untuk tangan di bawah kepala, yang tangan satunya melakukan palpasi. Pemeriksaan di saat tidur ada 3 gerakan ya, Bu ya. Ya. Gerakan
gerakan pertama adalah gerakan memutar. Oke, disut Mbak Wi, rada cedak Mbak Wi. Gerakanku Mbak Wi. Mbak Wi, munggah. Dirimu munggah. Untuk gerakan kedua, gerakan naik turun. Naik, turun. Naik, turun. Naik, turun. Naik, turun. Untuk gerakan yang ketiga, dari arah luar ke puting susu searah jarum jam. Untuk langkah selanjutnya, pemeriksaannya saat kita mandi, Bu, bisa dilakukan saat kita mandi. Ya. Tangan kanan ke atas, tangan satunya memegang satu payudara, Bu. Puting kita pencet, apakah keluar cairan warna putih susu atau darah. Untuk yang ke selanjutnya, raba ketiak kita, Bu, diraba sampai payudara di bawah, atasnya. Pakai gerakan 3 gerakan yang tadi ya, Bu ya. Gerakan 1, mengelilingi, dipalpasi sampai ketiak, diraba, ada benjolan atau kemerahan. Terus yang langkah kedua, yang dari bawah, naik, turun, naik lagi, turun, naik, turun, sampai ketiak gini ya, Bu. Naik, turun. Dan gerakan yang ketiga, yang dari bawah ke arah puting susu searah jarum jam ya, Bu. Sudah. Demikian tadi adalah cara kita melakukan pemeriksaan payudara sendiri, Bu, atau sadari. Yang bertujuan tadi mengetahui adanya kelainan pada payudara kita, adanya deteksi dini untuk kanker payudara. Dilakukan di kamar mandi itu agar kita, kan basah ya, Bu, tangannya ya, biar teraba ada apa pada payudara kita. Demikian yang bisa saya ajarkan ke Bu Ayu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Untuk gerakan tadi Itu jelas semua. paham ya, Bu ya? Baik, saya Suster Juli kembali ke ruangan lagi. Terima kasih atas waktunya. Kalau ada keperluan, ada yang dibutuhkan, panggil saya di ruangan. Baik. Ya, terima kasih Bu Ayu.